Salam pembuka wicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari ilmu di Tuban sungguh terhebat. Makhluk 2021 memang terdahsyat. Hadirin di sana insya Allah sehat, tapi apakah masih semangat? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Hadirin sebangsa Dan setanah air yang kami banggakan. masa muda merupakan masa yang penuh dengan paradigma. Bahkan Stanley Hall, seorang psikolog hebat, mendefinisikan bahwa masa muda merupakan masa yang paling sulit. Penuh gejolak, penuh tekanan. Oleh karena itu, para remaja lebih menyukai hal-hal yang mengundang resiko. Sebagai contoh nyata, pemuda saat ini lebih patuh kepada handphone dan televisi daripada patuh kepada kedua orang tua. Pemuda saat ini lebih memilih untuk update status dulu sebelum makan daripada berdoa sebelum makan. Bahkan yang lebih lucunya lagi, pemuda saat ini lebih memilih untuk berbincang lewat Facebook dan sebagainya, sampai mereka lupa bahwa media sosial yang sebenarnya adalah bertemu dan berbincang secara langsung. Pemuda saat ini bangga jika bolos sekolah, nongkrong tidak jelas, pulang larut malam, padahal ada orang tua yang setiap saat mencemaskan mereka di rumah. Minta uang ke orang tua, alasannya untuk bayar SPP, tapi malah dipakai untuk beli hot pants ala-ala selebriti masa kini. Giliran UN tiba, menghalalkan segala cara untuk bisa dapat rapor dengan nilai cantik. Saat pengumuman lulus, coret-coret baju, konvoi di jalan raya, seakan-akan sudah bangga dengan predikat lulus yang tertera di papan pengumuman. Padahal apa yang harus dibanggakan? Beginikah calon pemimpin untuk negeri kita? Rasanya negeri dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur hanya sekedar mitos belaka. Setiap harinya ada pembaruan yang mengandung unsur kepentingan yang luar biasa, sehingga sulit membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang haram dan halal, dan yang satu dengan yang lainnya. menjadi aspek yang sudah menjiwai seluruh insan yang terus bergejolak. Hadirin rahimakumullah, dari paparan tersebut, pada kesempatan yang berkah ini, izinkanlah kami membawakan syaran Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa, Perspektif Al-Quran. Dari itu, Allah Subhanahu berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha lam yakun ni'matan أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siksaan yang demikian itulah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mencabut nikmat yang telah dianugerahkan kepada hambanya, kecuali kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin Wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran adalah firman Allah yang di dalamnya tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan Allah kepada utusannya untuk dijadikan petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah. Oleh karena itu, membangun karakter bangsa agar akan berkembang lebih cepat jika dituntun dengan Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran membangun karakter bangsa akan mengikuti jalan Allah. Jika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan banyak menyia-nyiakan waktu dan sumber daya, juga menghambat perkembangan karakter bangsa. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan untuk membangkitkan kepribadian umat muslim saat ini? Saat ini, umat muslim berada dalam degradasi besar-besaran. Menurut Badan Penelitian Internasional, Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene Islam terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar, yang diantaranya 6 beragama Islam. Oleh karena itu, dalam hal membangun karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh negara-negara lain. Kita masih jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita tertinggal dengan Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita sudah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran agar hidup teratur. Bacalah alam agar lahir karya-karya leluhur. Bacalah diri agar diri tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus diiringi serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami firman-firman Allah yang di dalamnya mengandung korelasi antara Al-Quran dan kepribadian bangsa, juga mengambil manfaat untuk dijadikan contoh kepribadian bangsa. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran secara dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 113 yang berbunyi, Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id
Kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya berbahasa Arab. Dan kami telah mengajarkan kepada mereka sebagian ancaman untuk mereka, agar mereka bertakwa. Al-Quran itu mengajarkan bagi para mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, maka jelas sudah bahwa Al-Quran pantas untuk dijadikan contoh kepribadian bangsa. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan kata-kata ilmu yang di dalam Al-Quran terulang sebanyak 854 kali agar kita belajar untuk menjadi pribadi yang dimaksud. Ayyuhal hadirin, Ayyuhal mustami'in, Ayyuhal mustami'at, rahimakumullah. oleh karena itu, marilah kita tuntun generasi-generasi muda kita agar selalu berada di jalan Allah, bukan malah keluyuran dengan teman-teman, tentunya dengan bantuan dari Al-Quran. sebuah awal pasti ada akhirnya. Itulah kenyataan dari dunia yang fana. Begitu juga dengan syaran Quran yang kami sampaikan sekurang-kurangnya. Pura-pura merangkak di atas tanah, berangkat sampai ke belakang rumah. Semoga syaran Quran ini dapat menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamu alaikum